Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mujahid. NIM saya adalah 22343044. Di sini saya ingin membuat tugas minggu pertama, yaitu di sini ada sebuah video tentang tutorial Flutter untuk pemula. Yang durasinya itu kurang lebih 37 hours atau 37 jam. Jadi di video ini ada beberapa pembagian. Ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita mulai dengan introduction-nya terlebih dahulu. This massive Flutter course will take you from being an absolute beginner to being able to release apps on the Google Play Store and the app. Di sini introduction atau perkenalan awal tentang Flutter. Yang mana Flutter itu uh, intinya di video itu menjelaskan tentang pengantar kursus Flutter dan Dart. Terus ada penjelasan tentang apa yang dipelajari dalam kursus tersebut dan manfaat mempelajari Flutter dalam pengembangan aplikasi multiplatform. Nah, saya sudah merangkumnya, yang mana pada bagian introduction ini dia mengenalkan kita tentang Flutter dan Dart. Dia sampaikan itu, termasuk juga manfaatnya untuk pengembangan aplikasi lintas platform. Lalu Flutter ini adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi lintas platform seperti Android, iOS, web, dan desktop. Jadi ya dia itu lintas platform gitu dengan menggunakan satu basis kode. Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu Dart itu sendiri yang dioptimalkan untuk performa tinggi dan UI yang reaktif. Apa saja kelebihan Flutter diantaranya adalah satu basis kode untuk banyak platform, terus hot reload untuk pengembangan cepat, terus performa tinggi dengan rendering langsung ke UI menggunakan Skia. Lalu UI-nya itu fleksibel dengan gadget yang dapat dikustomasi. Lanjut ke yang kedua adalah tentang developer accounts. Hello everyone, and welcome to the first chapter. And welcome to the first chapter, kata orang ini. Yang mana saya sudah merangkum dia itu tentang developer akun. Jadi pentingnya gimana kita memiliki developer akun itu untuk distribusi aplikasi. Lalu cara mendaftar akun developer itu di Google Play Store dan Apple App Store. Ada juga persyaratan dan biaya pendaftaran akun developer. Eh, lalu eh, untuk Google Play Console itu biaya pendaftarannya adalah 25 US dollar sekali bayar, nggak perlu bayar-bayar lagi. Lalu untuk Apple Developer Program biayanya tuh per tahun 99 dolar. Ini kita coba buka. Seperti ini tampilannya jika ingin membuat akun. Lalu pada chapter selanjutnya adalah second chapter Now, if you haven't watched the introduction to tentang this course, I setup. really suggest that you do. Second chapter ini tentang setup yang mana menjelaskan tentang cara menginstal Flutter SDK dan alat pengembangan lainnya. Yang pertama itu kita ada instalasi Flutter SDK, kita unduh SDK-nya, kita unduh SDK-nya ini, kita unduh, lalu setelah itu kita ekstrak dan kita tambahkan patch, kita ekstrak file Flutter-nya ke lokasi yang diinginkan, lalu kita tambahkan Flutter-nya ke bin ke environment variables karena kita lewat Windows. Kalau dari Mac dan Linux bisa lewat patch. Lalu kita buka instalasi dan kita buka terminal dan jalankan. Oke. Ini kita cari.
Ini Flutter dan Dart. Lalu setelah itu, setelah kita pastikan semuanya sudah terinstall, lalu kita install IDE-nya yaitu Visual Studio Code dan kita pasang ekstensi Flutter dan Dart seperti ini. Ini Dart-nya, ini Flutter-nya, ini Flutter-nya. Lalu ada Android Studio, kita install SDK Android Studio, Android dan emulator. Yang sini sudah terpasang. Android Studio-nya di sini. Ini Android Studio sudah terpasang. Lalu kita masuk ke yang keempat tentang iklan. Hello, everyone, and welcome to the third chapter of our Flutter course. In this chapter, Third chapter tentang Introduction to Dart. Jadi di sini menjelaskan tentang dasar-dasar bahasa Dart sebagai bahasa pemrograman utama Flutter, terus struktur kode Dart, apa aja variabelnya, tipe datanya, fungsi dan operatornya, lalu penulisan kode dasar dalam Dart. Ya, ini contohnya kita struktur dasar Dart ya, kita print hello Flutter. Ini kita print hello Flutter. Lalu variabel dan tipe data ada void, string name, in, double, bool. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu ya itu. Oke, kita next ke selanjutnya yang ke chapter 4. hello, everyone, and welcome to chapter 4 of this Flutter course. In the Chapter 4. Chapter 4 ini tentang Dart Control Statement and Collection. Jadi bagian ini membahas tentang struktur control, if else switch case loop, dan koleksi data list set map. Struktur kontrol ini seperti ini, ada void main. Ntar kita salin dulu. Ada void main, ada in number, ada if number, print, else, dan segala macamnya. Lalu ada perulangan. Perulangan itu seperti ini. Void main for in i sama dengan 1, i kecil sama dari 5, i plus plus. Ada print loop. Lalu untuk list array seperti ini. Ada void main, link, list, string, fruits, ada apple, banana, cherry. For string fruit in fruit, print fruit. Jadi pada Dart control statement and collection ini adalah dibahas struktur kontrol seperti if else, switch case, dan loop yaitu for while. Selain itu ada juga koleksi data seperti list, set, dan map juga dijelaskan. Nah, contohnya seperti ini tadi. Lanjut yang ke lanjut yang ke sini. hello, everyone, and welcome to chapter number 5 of this Flutter course. Chapter number 5 yaitu tentang sound null safety in Dart. Jadi null safety ini memastikan bahwa variabel tidak bisa memiliki nilai null secara default dan mengurangi risiko null pointer
exception. Nah, yang pertama null safety example seperti ini. Kita coba. Void main string name bisa null, name John Doe. Lalu print name length menggunakan ini untuk menghindari error. Menggunakan tanda tanya ini, menggunakan ini untuk menghindari error. Lalu ada null assertion yaitu operator menggunakan tanda seru kalau di sini jika variabelnya tidak null. Nah, jadi itu untuk chapter 5, yaitu menjelaskan tentang konsep null safety dalam Dart untuk mencegah keeroran. Bisa penggunaan tanda tanya, tanda seru, dan let dalam deklarasi variabel. Penanganan nilai null dengan operator null coalescing. Lanjut ke Dart enumerates class and objects. Dart enumerates. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. Welcome to chapter 6 of this Flutter course. In this chapter, we're going to talk about Jadi chapter 6 ya adalah tentang Dart enumeration, classes, and object. Jadi bagian ini membahas tentang enumerasi atau enum dan juga kelas dan juga object. Nah, contoh enum itu seperti ini. Seperti ini contoh enum. Enum weather ada sunny, rainy, and cloudy. Main weather today sama dengan weather sunny. Print today. Lalu selanjutnya ada class and constructor. Contohnya seperti ini. Nah, pada class and constructor ini, yang pertama ada class person, ada nanti nama, ada umur, lalu konstruktornya person, this name, this age. Jadi this name, nama dia, terus umur dia. Lalu void introduce, hi, my name is name tadi, I am umur tadi years old. Jadi void main person 1 sama dengan person Alice 22. Itu. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-8 Enves Dark. chapter. Hello, everyone, and welcome to chapter 7 of this Flutter course. In this chapter. Jadi tentang chapter terakhir ini, chapter 7, Advanced Dart. Topik lanjutan dari Dart seperti mixin, asynchronous programming, dan error handling. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di codingan ini ada future string, fetch data, async, await future, delayed, durationnya 2 detik, lalu return data fetch head. Lalu ada void main, async, print, fetching data, string data sama dengan await fetch data, print data. Lalu yang kedua ada exception handling. Pada exception handling ini,
ada void main, try in result sama dengan 10, 0, error division by 0. Print result, cache A, print error code. Jadi pada bagian ini membahas topik lanjutan dalam Dart, seperti mixin, extension method, asynchronous programming dengan future dan async await, serta penanganan exception. Baik, kesimpulannya adalah Flutter itu memungkinkan pembuatan aplikasi lintas platform dengan satu basis kode. Lalu Dart adalah bahasa utama yang digunakan dalam Flutter dengan fitur null safety dan OOP. Lalu setup proyek Flutter membutuhkan SDK, editor, dan emulator. Lalu struktur kontrol dan koleksi data membantu dalam pengelolaan logika aplikasi. Lalu ada null safety, mencegah kesalahan null pointer. Lalu ada kelas dan objek, membantu dalam modulasi kode. Dan asynchronous programming diperlukan untuk operasi yang memerlukan waktu seperti fetching data dari API. Baiklah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan dari tutorial Flutter untuk pemula pada video di bawah ini. Saya Farid Mujahid, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari setan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanya mahasiswa yang terombang-ambing di antara keduanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.